Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibu Satriani dari SMA Negeri 21 Makassar. Be smart with Smart School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali bersama saya Ibu Satriani dalam mata pelajaran Sosiologi. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang perubahan sosial dengan sub pokok materi faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Harapan Ibu setelah anak-anakku belajar tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial, anak-anakku diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu sendiri. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi inti, saya ingin menjelaskan dulu apa sebenarnya hakikat dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang sudah berubah di diri Anda selama ini? Apakah Anda sudah berubah? Dan mengapa Anda harus berubah? Mari kita belajar tentang hakikat dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, kalau yang berubah di diri anak-anakku semua, mungkin faktor fisik, di mana anak-anakku mulai dari lahir masih kecil, kemudian berkembang menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa nanti. Yang kedua mungkin pola pikir dan ilmu pengetahuan yang anak-anakku sebelumnya belum tahu apa-apa. Akhirnya anak-anakku bisa berproses untuk belajar dan bisa menguasai ilmu dan teknologi. Nah, selanjutnya, mengapa anak-anakku harus berubah? Seyogianya manusia itu selalu menginginkan perubahan dan progres yang lebih baik. Karena manusia butuh hal-hal untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, itu alasan kenapa kita harus berubah dalam kehidupan sosial. Mungkin anak-anakku melihat ada kata move on di atas. Ada yang sudah bisa move on? Atau mungkin ada yang belum bisa move on? Ibu mengambil kata move on di sini supaya kita bisa berpindah atau kita bisa merubah diri dari masa lalu ke masa depan yang lebih baik. Atau dari masa lalu ke masa depan yang lebih cerah. Nah, untuk merubah masa depan lebih cerah, mari kita masuk di materi perubahan sosial. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami apa sebenarnya perubahan sosial itu, Ibu akan menjelaskan pengertian perubahan sosial dari beberapa ahli. Yang pertama dari Kingsley Davis. Kingsley Davis mengatakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Ketika orang berbicara tentang struktur sosial, maka yang ada di benak kita adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Saya yakin anak-anakku sudah paham materi ini.
Nah, kalau berbicara tentang diferensiasi sosial adalah perbedaan masyarakat dengan derajat yang sama. Sementara kalau stratifikasi sosial adalah pembeda atau perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas sosial yang berbeda atau bertingkat. Nah, selanjutnya Kingsley Davis juga mengkaji tentang fungsi masyarakat. Fungsi masyarakat di sini adalah status dan peran. Ketika orang berbicara status sama dengan anak-anakku di sekolah, statusnya sebagai pelajar, perannya adalah belajar dan menimba ilmu. Nah, ini yang dikatakan dengan fungsi masyarakat. Nah, di sini yang kedua, pengertian perubahan sosial dari beberapa ahli yang kedua yaitu Selo Sumarjan. Anak-anakku bisa melihat fotonya di sini, Bapak Selo Sumarjan. Selo Sumarjan, penelitiannya dia meneliti tentang perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ketika kita berbicara tentang lembaga kemasyarakatan, saya yakin anak-anakku sudah paham bahwa lembaga itu adalah tempat atau wadah di mana manusia melakukan aktivitasnya. Nah, di sini dalam melakukan aktivitas pasti terjadi perubahan nilai dalam masyarakat, perubahan norma, dan perubahan pola perilaku itu sendiri. Nah, anak-anakku, ahli yang ketiga yang mengemukakan pengertian dari perubahan sosial adalah William F. Ogden. William F. Ogden mengemukakan bahwa perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun imaterial. Di sini dia lebih fokus kepada perubahan material, umpamanya rumah makan, bangunan gedung yang disertai dengan perubahan pola perilaku imaterial. Saya ambil contoh di sini anak-anakku sekalian, yaitu rumah makan cepat saji yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat, di mana banyak sekali rumah makan cepat saji yang ada di masyarakat, dan masyarakat cenderung untuk lebih nyaman hidup untuk menikmati makan di rumah makan cepat saji. Oke, bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang pengertian perubahan sosial dari beberapa ahli? Nah, ketika anak-anakku sudah paham, maka ibu akan lanjut ke pengertian perubahan sosial secara umum. Nah, di sini pengertian perubahan sosial secara umum tadi sudah ibu jelaskan dari beberapa ahli. Nah, perubahan sosial adalah suatu perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi perubahan itu terjadi dalam lembaga masyarakat, dalam sebuah lembaga kemasyarakatan dalam sebuah masyarakat, di mana ini bisa mempengaruhi tatanan sosial atau sistem sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, anak-anakku, ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem sosial yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat di sini yaitu contohnya sambil gotong royong dan kerjasama. Kenapa ibu mengambil contoh gotong royong dan kerjasama? Dulu pada masyarakat pedesaan, sistem gotong royong dan kerjasama itu sangat dijunjung tinggi nilainya. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, maka perilaku masyarakat itu juga dalam perubahan, di mana sekarang manusia lebih individualistis karena ditunjang oleh teknologi dan iptek. Nah, yang kedua, anak-anakku bisa melihat nilai dalam masyarakat. Nilai dalam masyarakat terjadi pergeseran seiring dengan perubahan sosial. Saya ambil contoh gender di sini. Dulu laki-laki lebih berperan dalam semua aspek kehidupan. Tetapi seiring perubahan zaman, wanita juga lebih mempunyai kesempatan dan hak untuk berbuat sama dengan pria atau laki-laki. Inilah yang dikatakan dengan kesetaraan gender, di mana nilai dalam masyarakatnya mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman dan waktu itu sendiri. Anak-anakku, yang ketiga adalah norma dalam masyarakat.
Ketika kita berbicara tentang norma, maka kita berbicara tentang aturan. Contohnya saya ambil di sini kesopanan. Mungkin dulu norma kesopanan masih dijunjung tinggi dalam masyarakat. Anak-anakku sopan dan hormat terhadap orang dewasa atau orang tua, terhadap guru. Tetapi perubahan itu ada seiring dengan perkembangan zaman. Tapi saya harapkan anak-anakku jangan berubah ya. Tolong norma kesopanan ini tetap dijaga dalam kesehariannya. Nah, yang keempat adalah kebiasaan dalam masyarakat. Otomatis seiring dengan perubahan waktu, pola-pola perilaku pembiasaan dalam masyarakat itu juga berubah. Nah, yang paling mungkin kita rasakan adalah kondisi sebelum pandemi dan kondisi setelah pandemi. Nah, anak-anakku sekalian, ketika dalam kondisi pandemi ada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang berubah. Umpamanya memakai masker. Dulu sebelum pandemi orang belum membiasakan diri memakai masker. Tetapi setelah pandemi orang-orang membiasakan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga pola-pola kesehatan dengan baik. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang definisi atau pengertian perubahan sosial? Dengan materi ini, saya yakin anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, pasti sudah paham dengan pengertian perubahan sosial. Nah, selanjutnya, ini adalah subbagian materi yang akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor penyebab perubahan sosial secara internal. Kalau kita berbicara tentang faktor penyebab perubahan sosial secara internal, artinya faktor itu berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama anak-anakku bisa lihat perubahan jumlah penduduk. Ketika kita berbicara tentang perubahan jumlah penduduk, maka di benak kita yang terpikirkan adalah urbanisasi dan transmigrasi. Nah, pertanyaannya, kenapa urbanisasi menjadi faktor penyebab perubahan sosial? Mungkin yang pertama adalah faktor mata pencaharian. Sebelumnya ketika berada di daerah pedesaan, mereka bercocok tanam, menjadi petani, menjadi kebun, mengerjakan kebunnya, atau mungkin sebagai nelayan. Tetapi setelah dia mengadakan urbanisasi ke kota, mereka merubah pola kerjanya. Mungkin mereka bekerja di daerah industri dan mereka memahami tentang sistem dan pola kerja yang berlaku di desa beda dengan sistem dan pola kerja yang berlaku di daerah perkotaan. Nah, yang kedua, anak-anakku sekalian, faktor penyebab perubahan sosial secara internal adalah penemuan baru. Nah, apa saja penemuan-penemuan baru yang bisa merubah, menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Mungkin anak-anakku pernah dengar istilah discovery. Discovery-nya penemuan-penemuan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh sederhananya, ketika dulu orang tuanya masak di panci atau masak di wajan, sekarang sudah memakai rice cooker untuk memasak nasi. Mungkin dulu anak-anakku masih jalan kaki, sekarang sudah naik kendaraan. Itu adalah perubahan-perubahan karena adanya penemuan baru. Nah, yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat atau biasa disebut dengan konflik. Konflik ini terjadi karena adanya perubahan sosial yang secara mendadak yang diterima oleh masyarakat, atau adanya pemaksaan kepentingan atau kebudayaan yang dipaksakan dalam sistem tatanan hidup masyarakat. Akhirnya terjadi pertentangan dalam masyarakat. Nah, ketika terjadi pertentangan dalam masyarakat dan pertentangan itu berlanjut secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan
pemberontakan dan revolusi serta reformasi yang menjadi faktor penyebab perubahan sosial secara internal. Yang keempat, nah, mungkin ketika kita berbicara tentang pemberontakan dan revolusi serta reformasi, kita sejarah negara kita, bahwa negara kita menjadi negara yang terjajah pada zaman dulu. Tetapi seiring dengan perjuangan kita, akhirnya negara kita menjadi negara yang merdeka. Dan mungkin sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1998 terjadi reformasi yang besar-besaran, di mana masyarakat menginginkan sebuah perubahan kekuasaan. Bagaimana anak-anakku sudah paham tentang faktor penyebab perubahan sosial secara internal? Ibu ulangi sekali lagi. Jadi faktor penyebab perubahan sosial secara internal, yang pertama perubahan jumlah penduduk dengan contoh urbanisasi atau transmigrasi itu sendiri. Yang kedua, adanya penemuan baru dengan alat atau pola pikir yang berubah sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Masyarakat yang dulu menjadi masyarakat tradisional akhirnya menjadi masyarakat yang modernis atau terpengaruh oleh modernisasi. Yang kedua adalah pertentangan dalam masyarakat, yaitu konflik itu sendiri. Karena adanya pemaksaan kepentingan dan pemaksaan kebudayaan terhadap suatu masyarakat, dan ketika konflik itu tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka akan menjadi pemberontakan dan revolusi serta reformasi. Anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial secara internal, maka kali ini Ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal. Secara eksternal maksudnya di sini adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah lingkungan fisik. Atau mungkin contohnya yang biasa kita sering lihat adalah bencana alam. Kenapa bencana alam menjadi faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal? Karena ketika bencana alam itu sudah terjadi, maka masyarakat yang terkena bencana akan kehilangan harta benda yang dulu mungkin tatanan sosialnya sebagai orang yang ada yang punya harta benda, akhirnya dia harus merubah tatanan sosial atau kelas sosialnya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga akan terjadi perubahan tatanan dan sistem sosial. Yang dulu mungkin mereka sudah adaptasi dengan lingkungannya yang sudah lama, akhirnya mereka harus berpindah ke tempat lain karena daerahnya terkena bencana alam. Dan pola hidupnya otomatis mereka harus adaptasi ke lingkungan yang baru. Nah, yang kedua adalah peperangan. Peperangan ini terjadi karena adanya pemaksaan kebudayaan, pemaksaan kepentingan, dan akhirnya pihak yang menang akan memaksakan semua kepentingan kebudayaannya, memaksakan semua keinginannya terhadap pihak yang kalah. Otomatis di sini akan terjadi perubahan pola perilaku, perubahan pembiasaan, dan perubahan adaptasi terhadap masyarakat pada daerah tersebut. Nah, anak-anakku, anak-anak yang hebat, anak-anak yang smart, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal adalah pengaruh kebudayaan lain atau mungkin dikenal dengan istilah penetrasi budaya. Mungkin anak-anakku masih ingat ketika umpamanya ada wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki yang dari luar atau dari luar negeri, contohnya Amerika, maka otomatis akan membawa pengaruh kebudayaan terhadap dirinya. Mungkin yang selama ini cara berpakaiannya ada timur, akhirnya setelah dia mungkin bersosialisasi dengan orang luar, ada perubahan gaya hidup berpakaian atau gaya hidup pola pikir yang dulunya mungkin
persaudaraan kekerabatannya bagus, tapi setelah mengenal budaya lain ada mungkin lebih sifat-sifatnya individualistis. Itu adalah kenapa pengaruh kebudayaan lain bisa menjadi faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal. Kita lanjut. Nah, dari penjelasan materi saya sebelumnya, anak-anakku mungkin bisa menguji wawasan materi ini dengan mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Di sini, Ibu akan bantu membacakan ya. Masyarakat senantiasa selalu berproses dalam setiap perubahan. Hal itu sangat mempengaruhi sistem sosial dalam suatu kelembagaan. Di bawah ini, yang tidak termasuk dalam konsep perubahan sosial dalam sebuah masyarakat adalah, jadi anak-anakku silahkan menyimak soal ini. Nah, yang pertama adalah perilaku sosial. Yang kedua adalah nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga atau C adalah norma-norma dalam masyarakat. D adalah kebiasaan dalam masyarakat. Dan E struktur geografis. Nah, anak-anakku, kita bisa melihat di sini. Jadi sebelum mengerjakan soal, kita bisa melihat dulu apa-apa yang menjadi kata kunci dari soal tersebut. Nah, kata kuncinya di sini adalah masyarakat selalu berproses dalam setiap perubahan. Jadi, proses dalam setiap perubahan. Proses dalam setiap perubahan. Nah, proses itu yang dipengaruhi oleh sistem sosial. Oke. Kata kunci yang ketiga ini yang tidak termasuk. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem sosial itu ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama adalah perilaku sosialnya. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Nah, otomatis meskipun ini mungkin ada pengaruhnya, tetapi dalam sistem nilai sosial, mungkin ini adalah jawaban yang tidak termasuk dalam konsep perubahan sosial. Bagaimana anak-anakku? Jadi jawabannya adalah struktur geografis ya. Ini kajiannya mungkin ilmu geografi ya. Oke, anak-anakku sudah hebat. Oke, anak-anakku sekalian, kita melangkah ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya, Ibu akan bantu bacakan ya. Saat ini pemakaian smartphone sangat mempengaruhi pola dan gaya hidup dalam masyarakat. Ini ditandai dengan pola komunikasi yang lebih efektif dan efisien dalam masyarakat. Hal ini merupakan perubahan sosial dalam hal. Ya, anak-anakku bisa melihat contoh soal ini. Yang pertama, jawabannya A adalah modernisasi. B adalah tradisional. C adalah globalisasi. D adalah pemanfaatan teknologi. E adalah sistem struktur sosial. Baiklah, kita bisa jawab bersama-sama dengan menganalisa soal ini lebih lanjut. Nah, kata kunci di sini yaitu smartphone atau mungkin HP Android yang anak-anakku semua punya sekarang, yang bisa mempengaruhi pengaruhnya pola dan gaya hidup. Tapi ada kata kunci yang lebih kuat lagi di sini yaitu pola komunikasi yang efektif dan efisien. Ya, di sini pola komunikasi efektif efisien dalam masyarakat. Maka hal ini merupakan perubahan dalam hal
mungkin anak-anakku bisa berpikir, ini kan modern Bu. Iya, memang modern. Jawaban ini mungkin juga bisa benar, tapi belum tepat. Tradisional ya sudah pasti bukan ya, karena ini sudah bersifat modernisasi dengan smartphone. Globalisasi mungkin juga jawabannya bisa, tetapi belum terlalu tepat ya, karena efek dampak dari globalisasi ini bisa saja progres atau negatif atau positif. Nah, yang ingin dikaji di sini adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, kenapa D? Karena di sini kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar. Apa buktinya dimanfaatkan dengan baik dan benar? Karena ada pola komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, otomatis yang sistem struktur sosial ya, karena kita sudah mendapatkan jawabannya yang paling tepat. Nah, begitulah anak-anakku cara pengerjaan soal. Mungkin saja dalam jawaban-jawaban question itu ada jawaban yang bisa benar, tetapi ada jawaban yang lebih tepat dalam pemilihan jawaban. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan contoh soalnya? Saya yakin anak-anakku sudah bisa menjawab contoh-contoh soal yang menyangkut dengan faktor penyebab perubahan sosial. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial hari ini, saya mau menitipkan sebuah kata pesan ke anak-anakku sekalian. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Apakah anak-anakku akan menjadi agent of change untuk mengubah dunia yang lebih baik? Jawabannya ada di anak-anakku semua. Sekian pelajaran sosiologi hari ini bersama saya, Ibu Satriani. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.